السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر المبارك أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah masih memberikan kita nikmat sehat serta nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah. Mudah-mudahan ibadah saum kita serta ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai wasilah untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat beriringkan salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat tabi'ut tabi'in hingga para pengikut Rasulullah yang istiqamah melaksanakan sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diriwayatkan dalam satu hadis rawahu At-Tirmidzi dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid pertama halaman 113. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, "Badiru bil a'mali sab'an." Kata Rasul, bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum datang 7 perkara. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh sebelum datang 7 perkara. Apa itu kata Rasul? Faqran munsian. Perkara yang pertama, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk bersegera beramal soleh adalah jangan sampai datang kemiskinan yang membuat kita lupa untuk beribadah kepada Allah. Tidak sedikit di kalangan hamba-hamba Allah yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan sehingga dia menjadi lupa, sehingga dia menjadi kufur nikmat. Ini yang disampaikan oleh para sahabat, bukan hadis. Kadal faqru ayyakunal kufra. Hampir saja seseorang jatuh kepada kekufuran diakibatkan karena kemiskinan. Tidak sedikit gara-gara sebungkus Indomie dia gadaikan akidahnya dengan yang lain. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka tipe manusia itu ketika diuji oleh Allah, ada yang ingat diuji ketika diuji dengan kemiskinan. Tapi ada juga yang diuji oleh Allah dengan kekayaan, dia lupa kepada Allah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Yang kedua, au ghinan mutghiyan. Kekayaan yang membuat kita angkuh, sombong, melampaui batas. Jadi ada orang yang ketika diberikan kekayaan dia menjadi sombong, dia menjadi orang yang bakhil, bin kedekut, mergehen tecap jahe dia. Ya. Seperti halnya Qarun diabadikan oleh Allah menjadi sosok seorang hamba yang kaya, saking kayanya kuncinya pun terbuat dari emas. Tapi ending dalam kehidupannya adalah ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi ketika Allah berikan kekayaan, maka senang-senanglah berbagi kepada orang lain. Ya. Kenapa? Karena ternyata ada satu penyesalan yang sampai diabadikan oleh Allah sebagai bentuk sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, wa anfiqu, berinfaklah kamu sekalian, mimma razaqnakum, dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kamu, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian menjemputmu. Fayaqula rabbi, maka hamba ini memohon kepada Allah sebagai bentuk penyesalan, rabbi, ya Allah ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah engkau akhirkan kematianku sebentar saja ya Allah, fa as-saddaqa wa akum minas salihin, niscaya aku akan bersedekah, niscaya aku akan menjadi orang saleh.
Jadi betapa banyak orang yang berada di alam barzah itu menyesal. Menyesal kenapa tidak dari dulu saya berbagi kepada orang lain. Kenapa tidak dari dulu saya berzakat, bersedekah, berinfak. Allahu Akbar. Inilah sebagai bentuk sayangnya Allah. Yang ketiga, au maradan mufsidan. Datang satu penyakit yang membuat kita ini nggak berdaya, Pak. Ya. Ketika dalam keadaan kita diberikan nikmat sehat oleh Allah, kadang-kala kita luput untuk beribadah kepada Allah. Dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat kesempatan, bukan justru membuat kita semakin ingat kepada Allah, justru banyak orang-orang yang lupa untuk beribadah kepada Allah. Salatnya belang betong. Padahal dalam satu hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah azza wa jalla, ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Amla'a sadraka ghinan wa ashudda faqraka, aku akan isi dadamu dengan kekayaan. Wa ashudda faqraka, dan aku akan singkirkan kemiskinanmu. Wa illam taf'al, jika engkau tidak lakukan itu, mala'tu sadraka syughlan wa lam ashudda faqraka, aku tidak akan sudi untuk menyingkirkan kemiskinanmu, dan aku akan isi dadamu dengan kesibukan-kesibukan. Alhamdulillah, subhanallah. Ya. Jadi ketika diberikan oleh Allah nikmat sehat, luangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Ya. Selanjutnya, aw haraman mufnidan, atau datang penyakit tua yang membuat kita pikun. Ya Allah. Saya senantiasa ditelepon dan menelpon ibu saya dan bertanya, nah ini gimana? Salat mama ini sah tidak? Salat ibu ini sah tidak? Kenapa? Karena pada saat ketika ruku sujud lupa bacaan sujud, kira-kira salat mama ini sah atau tidak? Allah Akbar, bayangkan. Ya. Kalau sudah datang penyakit pikun, maka gancang pohok kalau dalam bahasa Sunda mah. Ingat di awal, lupa di akhir. Astagfirullahaladzim. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya. Selanjutnya, au mautan mujhizan, atau datang kematian yang membuat kita binasa. Baru kita memohon kepada Allah, ya Allah please, ya Allah berikan waktuku sebentar saja ya Allah, aku akan beribadah kepadamu ya Allah, aku akan bersedekah ya Allah. Tapi ada tamanni, penyesalan ini gak mungkin bisa terwujud, gak mungkin bisa dikabulkan oleh Allah. Nauzubillah, tsumma naudzubillah. Ya. Awid dajjal, atau datang dajjal. Dijelaskan dalam hadis itu, ketika dajjal datang itu dapat menyihir manusia. Karena dajjal bisa menurunkan air hujan dan bisa membuat tanah yang gersang menjadi subur. Maka Rasulullah SAW ingatkan kita, Pak, untuk membaca doa sebelum salam. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Allah Akbar. Yang terakhir, fasyarru ghaibin yuntadharu awis sa'atu fas-sa'atu adha wa amar. Ya. Jangan sampai kita beramal soleh, keburu kiamat datang menjemput kita. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Generasi yang paling buruk adalah kiamat terjadi pada generasinya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kata Rasul, kiamat itu adha wa amar, sangat berat dan sangat sulit, sukar. Maka cepat-cepatlah untuk kita bertaubat kepada Allah sebelum pintu taubat itu ditutup oleh Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Mari sama-sama untuk kita memperbanyak istighfar di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu yang kecil maupun yang besar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi fi sabilil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.